Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini menyampaikan tentang hasil saya dalam mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Di sini saya akan mendiseminasikan guru belajar seri AKM, kegiatan guru belajar. Perkenalkan, nama saya Dewi Rati Solihatul Inayah. Saya adalah guru SD negeri di Kota Mojokerto. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA 2018. Sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. 60% berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan 10-15 tahun terakhir. Indonesia termasuk kelompok negara dengan hasil PISA yang terendah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah asesmen nasional yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar, memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Sebagai alat ukur dan untuk memotret. Sebagai alat ukur, ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Memotret, apa aja yang dipotret? Memotret hasil belajar sosial emosional, sikap, nilai, keyakinan, dan serta dan perilaku. Selain itu, ya, tidak hanya memotret hasil belajar kognitif saja. Kompetensi siswa itu bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kecakapan abad 21 dan profil pemuda Pancasila. Kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini kita usahakan untuk bisa diukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional ini nanti terdiri dari 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kecakapan abad 21 terdiri atas kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pemuda pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 hal ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen utama dalam asesmen nasional ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ada 3 instrumen ya, seperti yang saya sampaikan. AKM itu mengukur kompetensi dasar, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Sedangkan survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Perbandingan asesmen nasional dan UN dapat kita lihat dalam tabel. Kriteria pembandingnya, kalau dilihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Terkait dengan jenjang penilaian, itu asesmen nasional mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMK, serta program kesetaraan yang lain. Sedangkan ujian nasional itu hanya SMP dan SMA serta SMK. Dilihat dari level siswa, asesmen nasional itu
dilaksanakan oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional siswa tingkat akhir pada tiap jenjang, misalkan kelas 9 dan kelas 12. Subjek siswa yang dikenai asesmen nasional itu dipilih secara acak. Jadi metodenya adalah survei. Sedangkan ujian nasional itu metodenya sensus, semua siswa tanpa terkecuali. Kemudian selain itu juga dalam hal model soal, asesmen nasional itu soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional itu hanya pilihan ganda kalau di SMP dan isian singkat. Ya, kalau di SMA dan SMK pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan dari segi sasaran penilaian, ini asesmen nasional itu menilai kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional itu sasarannya adalah untuk menilai terhadap penguasaan mata pelajaran. Metodenya asesmen nasional itu computerized multistage adaptive testing. Kenapa disebut multistage? Karena nanti ada level-level tertentu, soalnya itu tergantung dengan level siswa. Sedangkan di ujian nasional itu berdasarkan CBT dan PBT, paper based test. Jadi semua siswa itu dikenai tingkat kesukaran yang sama. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional yang terdiri dari 3 tadi instrumen. Asesmen kompetensi minimal atau AKM itu terdiri dari 2 tadi ya, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Ini mengukur 4 hal ini. Bagaimana siswa itu memahami, menggunakan informasi, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu mengukur tingkat kognitif memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian teknik pelaksanaan asesmen nasional berikutnya adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kalau siswa A itu tidak mampu mengerjakan soal di level tinggi, maka dia akan mengerjakan nantinya selanjutnya soalnya yang dikerjakan adalah level bawahnya. Jadi bersifat adaptif. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid karena dilakukan dengan metode survei, pemilihan sampel secara acak. Berikutnya, jadwal pelaksanaan. Ini rencananya SDMI itu hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi ada 2 hari. Kemudian bentuk soalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi mulai saat ini kita juga harus mengenalkan bentuk soal seperti ini. Jangan hanya selama ini kan pilihan ganda saja dan isian. Jadi kita harus membiasakan siswa juga untuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan lain-lain. Komponen AKM ada 2 macam, yaitu literasi membaca dan numerasi. Terkait dengan konten ini bisa dilihat, kontennya adalah teks informasi dan teks fiksi. Konteksnya ada personal, sosial, budaya, saintifik, nanti sama dengan yang numerasi. Terkait dengan konteksnya itu. Kontennya untuk literasi numerasi ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan proses kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika, penalaran, bernalar dengan konsep matematika. Konteksnya sama dengan literasi tadi, literasi membaca, personal, sosial budaya, dan saintifik. Tindak lanjut laporan hasil AKM. Terkait dengan tadi AKM tadi nanti akan dikelompokkan, siswa itu akan dikelompokkan menjadi 4, yaitu perlu intervensi khusus,
berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi nanti ada 4 kelompok ini. Yang paling tinggi kelompok mahir ya, berarti murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Pada numerasi itu juga sama, akan dikelompokkan jadi 4. Nantinya anak tersebut misalkan pada literasi membaca dia berada pada level pada kategori dasar, sedangkan pada numerasi dia bagus mahir, ada seperti itu nantinya ya, tergantung memang kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya, tindak lanjut laporan hasil AKM terkait dengan strategi pembelajaran. Selama ini kita sudah dihadapkan dua ini ya, ada pembelajaran berbasis kompetensi, ada pembelajaran berbasis konten. Nah, diusahakan dengan adanya AKM ini, pembelajaran kita bisa mengarah pada berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep, dan tidak hanya belajar untuk cakupan materi saja. Kalau ini kan pembelajaran berbasis konten. Diusahakan nanti juga menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Karena di AKM tadi kan sudah soal-soalnya juga disesuaikan dengan konteks. Ada yang personal, saintifik, sosial budaya. Itu nanti kita juga harus membiasakan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila untuk lebih detailnya bisa mencari di Pusmenjar ya, di websitenya Pusmenjar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.